Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urip Haji Santoso. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi sebagai faktor pendorong. Menurut Basit, pada tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah pada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya, dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan, faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Adapun bagian dari kebutuhan, dorongan, tujuan. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang. Dan yang kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan, drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, dan akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan, yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya self-confidence, percaya akan kemampuan sendiri; originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya; people-oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain; task result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas; future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa; risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi: senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang, tanggung jawab pribadi tinggi, ingin belajar dari pengalaman dijadikan sebagai umpan balik, adanya perasaan dikejar waktu. Karakter motivasi. Yang pertama, majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini.
Yang kedua, dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Yang ketiga, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari, ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Adapun faktor penurunan motivasi. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan, kurang menguasai pekerjaan. Teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama, mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar, exchange theory, dan teori harapan, expectancy theory. Secara ringkas, mengenai teori tukar-menukar dalam buku administrasi Behavior tulisan Simon pada tahun 1997 141, lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, needs, dorongan, drive, dan komponen imbalan, insentif. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun fisis. Teori proses motivasi kerja, VIE. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori penghargaan, expectancy theory, dan Victor Froome, dan teori Porter-Lawler. Teori Froome sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Froome menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIA, valence, instrumentally, and expectancy. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja, untuk kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output drive from processes, human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Povenberger menggambarkan secara matematik, yaitu ability kali motivation sama dengan job performance. Berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.